warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Esa Putra, NIM 170600079 dari Konsentrasi Ekonomi Publik. Sesi pembelajaran Senin pukul 13.20 sampai 15.50. Untuk materi pertama mengenai kapitalisme dan liberalisme. Subtopik yang pertama, apa itu kapitalisme? Jadi kapitalisme itu sendiri merupakan suatu sistem ekonomi politik yang mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta. Jadi kapitalisme itu merupakan lawan dari sosialis, yang mana intervensi atau campur tangan pemerintah tidak diperlukan di sini. Jadi perekonomian itu bergerak sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam subbab ini kapitalisme memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu membeli, menjual, bekerja, dan merekrut karyawan. Dalam sistem kapitalis, orang dapat menjual atau meminjamkan propertinya, dan orang lain dapat membeli dan meminjamnya. Dalam kapitalisme, orang digunakan sebagai pekerja. Orang-orang bebas memilih untuk siapa mereka bekerja dan untuk siapa mereka dipekerjakan. Kemudian pengertian yang kedua yaitu berinvestasi. Kenapa kapitalisme identik dengan berinvestasi? Karena investasi itu sendiri berkaitan dengan penanaman modal atau memulai bisnis baru, yang mana tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Tidak ada orang berinvestasi dengan tidak mengharapkan keuntungan. Yang kedua yaitu sejarah kapitalisme. Kapitalisme itu berasal dari pedagang pada abad ke-16 Masehi dan bengkel-bengkel dari perkotaan kecil. Karl Marx selaku pakar ekonomi mengatakan bahwa pekerja upahan, sistem pekerja upahan itu sudah ada berabad-abad sebelum masuknya industri kapitalis. Islam yang waktu itu mengumumkan kebijakan kapitalisme yang dibawa oleh pedagang-pedagang mereka dari Venesia, lalu mereka bawa sistem tersebut ke Eropa. Dalam subbab ini ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu kapitalisme agraria. Jadi sesuai dengan namanya, agraria, yang berarti pertanian atau perkebunan. Di sini pemilik tanah atau tuan tanah bekerja sama dengan penyewa tanah dalam rangka meningkatkan produktivitas, yang mana tujuan utamanya untuk mencapai keuntungan. Kemudian yang kedua ada yang namanya merkantilisme. Merkantilisme ini juga merupakan suatu sistem ekonomi yang mana tujuan utamanya memang mendapatkan keuntungan. Namun tujuan-tujuan pasifnya adalah membuka atau menyeimbangkan perdagangan. Kemudian ada yang namanya kapitalisasi industri. Kapitalisasi industri ini berkembang sesuai dengan perkembangan sistem manufaktur dengan pembagian kerja yang kompleks. Kemudian ada namanya kapitalisme modern. Kapitalisme modern ini merupakan perpaduan antara kapitalisme dengan kekuatan-kekuatan digital. Jadi kapitalisme modern ini sudah ada selama 3 dekade terakhir. Kemudian ada namanya hubungan antara demokrasi dan kapitalisme. Pada abad ke-20 terjadi stabilitas politik, yang mana hal ini disebabkan oleh adanya penggabungan antara kapitalisme dan demokrasi. Jadi contoh negara yang menganut sistem ini adalah Amerika. Sebagaimana yang kita ketahui, Amerika itu menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan sistem politiknya adalah demokrasi. Dan dapat kita lihat sekarang Amerika itu menjadi negara adikuasa di dunia dan memberikan pengaruh-pengaruh besar dalam tatanan ekonomi maupun politik di dunia. Poin selanjutnya adalah ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama adanya akumulasi modal. Kemudian yang kedua memproduksi barang untuk melakukan pertukaran di pasar. Kemudian yang ketiga, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Yang keempat, tenaga kerja mendapat imbalan berupa upah. Kemudian yang kelima, berinvestasi dengan uang untuk mendapatkan keuntungan.
Poin selanjutnya yaitu mengenai bentuk pasar kapitalisme. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kurva keseimbangan pada pasar kapitalis. Harga atau P itu ditentukan oleh keseimbangan antara demand atau permintaan dari konsumen dengan supply atau penawaran yang berasal dari produsen dengan kuantitas yang diminta atau Q. Ya, dengan naiknya permintaan maka ini akan menyebabkan naiknya harga dari P1 ke P2 dan output juga akan mengalami peningkatan dari Q1 dan ke Q2. Menurut Munger 2016, jika terjadi kenaikan harga akan terjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu peningkatan akan permintaan. Kemudian yang kedua, produsen tentunya akan memproduksi lebih banyak produk. Kemudian yang ketiga, perusahaan akan berupaya untuk mencari barang substitusi. Ya, dalam hal ini jika terjadi kenaikan dari harga atau P1 ke P2 akan mendorong kurva permintaan atau D bergeser dari D1 ke D2. Tentunya kondisi ini juga menyebabkan produsen akan meningkatkan jumlah produksinya, yaitu dari Q1 ke Q2. Poin selanjutnya mengenai kapitalisme meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, memang kapitalisme itu suatu sistem yang berorientasikan kepada laba. Jadi perusahaan akan beroperasi dengan memproduksi barang secara banyak dan nantinya tentu akan meningkatkan keuntungan, dan ini juga dapat membantu peningkatan terhadap PDB. Poin selanjutnya yaitu kecurigaan masyarakat terhadap kapitalisme. Ya, memang kapitalisme itu kalau dibilang secara kasarnya adalah egois, karena mereka hanya mengharapkan keuntungan pribadi. Para pekerja dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya. Akhirnya terjadilah eksploitasi tenaga kerja. Kemudian subbab selanjutnya yaitu imperialisme. Imperialisme merupakan suatu sistem ekonomi politik untuk memperluas dan dominasi, terutama melalui atau mengontrol politik dan ekonomi di wilayah lain. Dengan kata lain, hal ini juga berarti penjajahan, ya, seperti bangsa Eropa. Ya, dulu pada zaman feodal sering melakukan penjajahan kepada negara-negara di Asia, contohnya seperti Indonesia gitu kan, dijajah oleh Belanda. Kemudian subbab selanjutnya adalah perbedaan antara kapitalisme dan imperialisme. Kapitalisme itu dijalankan berdasarkan voluntary exchange atau melakukan pertukaran barang secara sukarela, sehingga menguntungkan bagi kedua pihak. Sedangkan imperialisme itu sistem dijalankan oleh pihak lain, sehingga pemilik barang tidak dapat bertemu dengan pemilik langsung. Jadi seringkali barang diperoleh dengan bagian-bagian yang relatif kecil dan tidak menguntungkan bagi satu pihak. Di sini saya akan menyampaikan dua subtopik mengenai tantangan ekonomi politik. Yang pertama yaitu dampak perjanjian internasional terhadap demokrasi. Bencana keuangan pada tahun 2008 itu menimbulkan masalah buruk dalam tatanan ekonomi global. Kemudian kekacauan ini menjalar ke krisis politik, yang mana hal tersebut membahayakan hubungan antara kapitalisme dan demokrasi. Menurut pandangan Wolf, seorang pakar ekonomi politik, perjanjian internasional hanya membela kepentingan perusahaan besar. Kemudian argumen ini sejalan dengan Profesor Lawrence Summers dari Harvard yang mengatakan bahwa perjanjian internasional itu ditinjau bukan dari seberapa banyak negara yang cocok dengan perjanjian tersebut, ataupun seberapa banyak penghalang yang harus dihancurkan.
Akan tetapi perjanjian internasional itu harus ditinjau dari apakah warga negara dari masing-masing negara dapat diberdayakan. Menurut Wolff, selama 3 dekade terakhir, ekonomi global telah memberikan hak istimewa kepada para elit yang melihat pendapatan dan kekuatan politik mereka berkembang dengan mengorbankan jumlah pekerja yang jauh lebih besar, yang melihat pendapatan mereka terhenti dan pengaruh politik mereka berkurang. Aturan ekonomi global itu memungkinkan pekerjaan diabaikan dan modal dialokasikan kembali dengan cara yang tidak menguntungkan bagi pihak yang memilih dalam pemilihan umum. Pasar global harusnya mempromosikan pilihan-pilihan individu sebagaimana bentuk pemerintahan demokrasi melindungi hak rakyatnya. Namun yang terjadi adalah perjanjian internasional itu selalu menguntungkan perusahaan besar. Karena kenapa? Karena perusahaan tersebutlah yang akan mendukung kandidat dalam pemilihan umum. Dengan kata lain, perjanjian internasional tidak berpihak kepada buruh, aktivis lingkungan, atau masyarakat sipil lainnya. Perjanjian internasional dipandang sebagai upaya untuk memberikan perusahaan besar pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Para milenial mencari pekerjaan dengan sia-sia, sehingga terjadi kerusuhan pada tahun 1999 di Seattle. Para pengunjuk rasa tersebut mengambil alih salah satu kota di Amerika untuk menyuarakan oposisi terhadap salah satu organisasi internasional, yaitu World Trade Organization atau kita kenal sebagai WTO. Jadi, para pengunjuk rasa tersebut berpendapat bahwa WTO akan menurunkan standarisasi kerja mereka, kemudian melenyapkan serikat pekerja, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal utama yang diprotes adalah kondisi-kondisi yang seperti itu tentunya akan merusak demokrasi, menggantikan pemerintahan yang demokratis dengan orang-orang dari badan internasional yang tidak bertanggung jawab. Wolff sebagai pakar ekonomi politik menguraikan dua alternatif yang menakutkan untuk mengatur ulang sistem kapitalisme internasional yang digerakkan oleh para elit saat ini. Salah satunya adalah plutokrasi global, yaitu seperti yang telah terjadi pada Kekaisaran Romawi. Bentuk pemerintah republik mungkin akan bertahan, tapi kenyataannya akan hilang. Jadi plutokrasi yaitu suatu sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh orang-orang kaya atau para kapitalis. Kemudian pilihan lain muncul di panggung politik adalah demokrasi non-liberal atau yang bisa dikenal dengan kediktatoran langsung, di mana para penguasa yang terpilih akan melakukan kontrol atas negaranya dan para kapitalisnya. Sebagai saran untuk fenomena ini adalah kapitalisme dan demokrasi itu harusnya bertumpu pada cita-cita yang sama bagi setiap individu, dengan cara saling berbagi dalam pengambilan keputusan politik yang terbaik. Jadi selanjutnya mengenai demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi sorotan bagi negara-negara lain di dunia karena perjalanan panjangnya menuju demokrasi. Menurut Friedman Tiburzi, masyarakat Indonesia memiliki kekuatan politik, kebebasan bersuara, hak sipil, dan hak politik. Pengalaman Indonesia itu berfungsi sebagai suatu keberhasilan demokratisasi dari kesulitan dan tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Kemudian kedua peneliti tersebut, Friedman dan Tiburzi, itu mengkaji seberapa baik demokrasi di Indonesia dan apa saja tantangan yang berlanjut. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini adalah yang pertama korupsi, kemudian yang kedua adalah perlindungan hak-hak minoritas, dan yang ketiga adalah radikalisme Islam. Yang pertama yaitu korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, korupsi sudah biasa terjadi di Indonesia. Setiap tahun ada kasus korupsi. Bahkan dalam setahun ada beberapa kasus gitu kan. Lantas apakah pemerintah telah gagal dalam hal ini? Kalau menurut saya tidak. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya, namun sedikit keberhasilan dalam menangani kasus ini. Hal ini terjadi kemungkinan ya karena Indonesia merupakan negara berkembang. Budaya kemiskinan masih tetap saja ada di negara ini. Budaya kemiskinan inilah nantinya yang akan memicu terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua adalah perlindungan hak-hak minoritas.
Saya ada dua contoh kasus, yaitu yang pertama pada tahun 2002, yang mana para oknum Ahmadiyah itu melakukan pembakaran gereja. Kemudian yang kedua adalah kasus FPI dan HTI, di mana kedua organisasi tersebut membakar tempat ibadah dari golongan Ahmadiyah. Kita melihat pada dua kasus ini, itu hak minoritas terancam dan dapat mengganggu demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah radikalisme Islam. Ya, saya kurang setuju dengan kalimat radikalisme Islam, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan ataupun terorisme. Mungkin maksudnya di sini adalah aliran-aliran sesat. Dan telah saya ceritakan tadi bahwa Ahmadiyah itu melakukan kekerasan atau pembakaran terhadap gereja. Inilah yang disebut dengan radikalisme Islam, yaitu aliran-aliran yang melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian Friedman Tiburzi itu melihat ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua supremasi hukum, dan yang ketiga adalah keadilan sosial. Kemudian beberapa perdebatan juga muncul dalam demokrasi. Yang pertama yaitu keterlibatan kekuatan negara, yang kedua tingkat otonomi, yang ketiga adalah masyarakat sipil, dan yang terakhir adalah suara masyarakat, baik yang dimiliki oleh negara maupun yang tidak dimiliki oleh negara. Baiklah, untuk bab selanjutnya yaitu mengenai cara kerja ekonomi. Subbab yang pertama berjudul cara kerja ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang circular flow diagram. Jadi diagram circular flow itu terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Jadi di sini ada dua jenis pasar. Yang pertama pasar input dan yang kedua adalah pasar output. Pada pasar input, rumah tangga itu menawarkan tenaga kerja dan modal kepada perusahaan. Kemudian sebagai imbalan, maka perusahaan akan memberi imbalan berupa upah terhadap tenaga kerja dan keuntungan bagi modal. Kemudian di pasar output, rumah tangga itu memberikan biaya kepada perusahaan dalam rangka membeli barang dan jasa. Kemudian perusahaan akan memberi imbalan berupa barang dan jasa. Ya, jadi itu merupakan cara kerja ekonomi dua sektor. Sebenarnya ada juga 3 sektor dan ada juga 4 sektor. 3 sektor itu termasuk pihak dalam negeri atau negara. Kemudian kalau yang 4 sektor itu termasuk kepada luar negeri, ekspor dan impor. Untuk subbab selanjutnya adalah the meaning of the invisible. Jadi pada subbab ini menceritakan tentang cara penekanan biaya. Yang pertama yaitu alih teknologi, kemudian yang kedua cost shifting. Alih teknologi itu memperkenalkan mesin-mesin baru sehingga dapat meningkatkan labor productivity. Jadi hal ini dapat mereduksi biaya. Tapi sayangnya hal ini dapat menyebabkan banyaknya pengangguran karena tenaga kerja manusia itu digantikan oleh mesin. Kemudian yang kedua adalah cost shifting. Jadi cost shifting ini yaitu meningkatkan output per jam dengan meningkatkan juga jam kerja bagi pekerja sehingga biaya dapat dialokasikan kepada para pekerja atau buruh. Baiklah, untuk bab selanjutnya yaitu mengenai kapitalis mode of production. Subbab yang pertama, kapitalisme, definisi sederhana. Jadi seperti yang telah saya jelaskan pada materi sebelumnya, kapitalisme itu merupakan suatu sistem ekonomi yang mana tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan laba. Kemudian juga melakukan kendali atau kontrol atas alat-alat produksi. Jadi kapitalisme itu tidak ada di dalamnya campur tangan pemerintah. Perekonomian bergerak sesuai dengan mekanisme pasar. Kemudian subbab yang kedua, bentuk sederhana, the money circuit of capital. Polanya adalah M, C, M aksen. Jadi pada
the money circuit of capital ini, uang harus menjadi komoditas C, dan komoditas itu harus menjadi uang lagi dengan cara dijual kembali. Inilah yang kita sebut dengan money circuit of capital. Jadi uang yang kita dapat dari menjual komoditas tadi haruslah lebih besar daripada yang sebenarnya. Di sini maksudnya adalah keuntungan kita itu memang harus lebih besar daripada modal, atau secara matematikanya dapat dituliskan dengan rumus M aksen sama dengan M ditambah delta M, di mana delta M merupakan jumlah uang yang didapat. Selanjutnya subbab yang ketiga itu persyaratan akumulasi dan kapital. Makna dari enclosure. Jadi di sini dijelaskan bahwa penting bagi pemilik modal untuk menemukan seseorang yang ingin menjual tenaga kerjanya, dan kemudian seseorang lagi menjual beberapa means of production masyarakat yang berbasis pada keuntungan yang mengandalkan adanya pasar komoditas, khususnya pasar tenaga kerja. Kemudian subbab yang keempat yaitu enclosure pertama di Inggris. Jadi pada tahun 1450 sampai tahun 1700 itu disebut sebagai periode enclosure movement. Di awal periode ini mayoritas penduduk itu bekerja di atas tanah. Ya, maksudnya adalah bercocok tanam seperti berkebun, bertani dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan dari mereka itu adalah Ioren. Jadi kebutuhan hidup Ioren itu tergantung pada sebidang tanah yang tergabung dengan pondok atau rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan tanah milik bersama untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan subbab selanjutnya yaitu taksonomi enclosure. Jadi enclosure itu tidak hanya terjadi pada persoalan tanah, karena sistem sosial itu berdasarkan motif laba atau keuntungan yang mempunyai karakter akumulasi yang tak terbatas, sehingga pada perkembangan enclosure itu selalu dimodifikasi dalam bentuk-bentuk yang lain pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian subbab yang selanjutnya hari libur publik. Jadi kebanyakan hari libur publik itu digunakan masyarakat Eropa untuk beramah tamah, melakukan ritual keagamaan misalnya, kemudian menggelar festival-festival kebudayaan, dan juga melakukan aktivitas masyarakat lainnya. Selanjutnya subbab yang G itu disiplin dan intensitas kerja. Melihat kecenderungan yang tidak efektif dalam proses produksi, maka persaingan pasar dijadikan alasan bagi sistem kapitalisme untuk mendidik dan mendisiplinkan para buruh agar proses produksi menjadi efektif dan efisien. Kemudian subbab terakhir yaitu enclosure tanah umum. Ini merupakan suatu proses di mana lahan umum atau lahan punya negara itu bisa diakses oleh setiap orang, kemudian diambil kepemilikannya oleh para kapitalis, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tanah tersebut kecuali mereka yang belajar untuk mendapatkan upah di lahan tersebut, misalnya untuk menjadi tenaga kerja bagi perusahaan. Bab selanjutnya itu mengenai muncul dan jatuhnya teori Keynes. Subbab yang pertama, pendahuluan. Semuanya berawal dari depresi besar atau The Great Depression pada tahun 1930, di mana pada saat itu jutaan orang menjadi pengangguran. Pengangguran ini tentunya menguntungkan bagi para pencari untung selama hal tersebut dapat menurunkan upah. Dan tentunya hal ini memaksa buruh untuk meningkatkan kinerjanya. Jika tidak, maka mereka akan
terancam menjadi pengangguran. Pengangguran menurut ekonomi klasik itu merupakan masalah yang akan selesai dengan sendirinya, di mana jika penawaran dan permintaan itu dibiarkan beroperasi, pasaran akan menentukan upah yang cukup rendah. Jadi semuanya tergantung keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian subtopik yang kedua yaitu ketidakteraturan upah, ketidakmampuan ekonomi klasik, dan solusi Keynes. Jadi selama depresi besar itu kaum ekonomi klasik tetap berpegang teguh terhadap hukum baptiste, ya, yaitu penawaran itu akan mempengaruhi permintaan. Namun hal tersebut tidak menjadi solusi, karena jika pengangguran tidak bisa diatasi secara sosial dan pertumbuhan tidak bisa didorong, maka keresahan sosial akan memuncak dan tentunya kapitalisme akan ambruk. Solusinya hanya satu, yaitu peningkatan pada sisi permintaan agregat. Kemudian subbab selanjutnya, ekonomi Keynes mainstream pasca perang. Poin yang pertama yaitu kebijakan ekonomi dan kerja penuh. Jadi tingkat permintaan agregat itu menentukan tingkat output. Jika ekonomi di bawah kesempatan kerja penuh, maka tingkat permintaan agregat bisa ditingkatkan sampai ke sebuah titik melalui mekanisme multiplier. Jadi ekonom mencapai tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment. Jadi ada dua kebijakan yang diadopsi oleh teori Keynes dalam mengontrol komponen-komponen dalam permintaan agregat. Yang pertama yaitu kita sebut dengan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini berdasarkan pada kontrol belanja pemerintah dan kemudian pajak. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini bertujuan untuk memanipulasi tingkat bunga dan juga jumlah uang yang beredar melalui kredit dan OPT atau operasi pasar terbuka dengan cara membeli dan menjual surat-surat berharga oleh bank sentral. Kemudian subbab selanjutnya adalah fakta-fakta khusus era Keynesian. Di sini saya akan menyebutkan 3 poin tentang fakta-fakta khusus dalam era Keynesian. Yang pertama yaitu level akumulasi yang tinggi dan siklus bisnis lebih halus daripada periode sebelumnya, yang mana pada periode tersebut tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian poin yang kedua yaitu porsi belanja negara yang membelanjakan lebih banyak di periode sebelumnya atau zaman ekonomi klasik, dan harapan belanja publik telah diinternalisasi oleh masyarakat. Kemudian poin yang terakhir yaitu telah terbentuknya hubungan antara pertumbuhan dalam produktivitas dan pertumbuhan upah. Kemudian subbab selanjutnya yaitu krisis teori Keynes. Jadi yang pertama yaitu meningkatnya jurang. Maksudnya di sini adalah sulit untuk memelihara keseimbangan antara produktivitas dan pertumbuhan gaji atau upah. Kemudian yang kedua, peningkatan dalam arus belanja negara, yaitu welfare shift. Bab selanjutnya adalah globalisasi dan kebijakan Indonesia. Subbab yang pertama, pendahuluan. Globalisasi merupakan suatu pengintegrasian ekonomi nasional terhadap ekonomi global. Jadi tidak ada batasan perdagangan antar negara, yang ditandai dengan adanya kekuasaan, kekuatan, kecepatan, dan dampak yang amat luar biasa. Kemudian subbab yang kedua yaitu proyek globalisasi ekonomi.
Proyek globalisasi ekonomi ini awalnya terjadi karena penciptaan dari free trade atau perdagangan bebas, yaitu suatu perjanjian internasional perdagangan ya yang kita kenal juga dengan General Agreement and Trade atau GATT. Setahun setelah itu kemudian muncul lagi organisasi pengawasan perdagangan yang kita kenal dengan World Trade Organization atau WTO. Sebenarnya ciri-ciri dari globalisasi ekonomi itu banyak, termasuk berdirinya organisasi NAFTA atau the North American Free Trade Agreement, yaitu kerjasama antara Amerika dan Meksiko. Kemudian ada lagi yang namanya APEC, yaitu Asia Pacific Economic Conference. Subbab selanjutnya yaitu mengenai trinitas aktor globalisasi. Yang pertama yaitu TNC, yaitu korporasi multinasional oleh negara yang diuntungkan oleh TNC. Kita kenal juga dengan WTO atau World Trade Organization. Kemudian yang kedua, yang sekaligus yang terakhir adalah lembaga keuangan internasional, yaitu IMF dan kemudian World Bank. IMF merupakan dana moneter internasional, yaitu berguna untuk peminjaman bagi negara yang membutuhkan. Dan kemudian World Bank yaitu Bank Dunia. Kemudian subbab selanjutnya yaitu teori ekonomi dan kebijakan ekonomi. Jadi teori ekonomi itu paradigma ekonomi yang paling sering atau yang paling sentral dibahas dalam perekonomian itu adalah ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis. Jadi teori ekonomi kapitalis atau liberal itu berprinsip bahwa negara atau pemerintah tidak mencampuri atau sedikit mencampuri dalam perekonomian, dan juga menyediakan ruang yang sebebas-bebasnya untuk aktivitas ekonomi. Dan kemudian tentunya hal ini akan menjadi keberhasilan dan kesejahteraan. Teori ekonomi liberal itu memiliki filosofi yang menghargai hak-hak individualitas. Setiap individu itu berhak dan berupaya untuk mengejar intensnya, sehingga hal ini tidak bisa dihambat oleh negara atau pemerintah. Kemudian subbab selanjutnya yaitu konteks Indonesia. Jadi anjuran penyesuaian struktural itu mencakup 3 hal pokok yang dijadikan landasan, yaitu yang pertama deregulasi, kemudian yang kedua privatisasi dan liberalisasi, kemudian yang ketiga 5 pilar utama. 5 pilar utama itu yang pertama yaitu mengurangi biaya pemerintah untuk mengontrol inflasi, kemudian yang kedua membuka pasar impor sebesar-besarnya, kemudian yang ketiga memprivatisasi perusahaan negara atau menjadikan BUMN sebagai perusahaan swasta, yang keempat mendevaluasi mata uang agar ekspor lebih kompetitif seperti yang dilakukan oleh Cina. Kemudian yang kelima yaitu memotong upah untuk melancarkan mobilitas modal asing dan lokal.